ya. Amin. Kita umat-umat pemenang. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan Dia boleh hidup supaya kita boleh hidup yang kekal. Lebih dari itu. Saya Robert Rumokoi. Saya sudah berkeluarga, anak baru satu, istri juga satu ya. Kalau bisa satu saja cukup ya, karena mungkin harus banyak-banyak. Karena salibmu aku hidup. Kita hidup karena salib Tuhan, karena karya salib Tuhan dalam kehidupan kita semua, sehingga Yesus mati merelakan nyawanya untuk menebus dosa kita semua. Karena kita tahu bahwa untuk menebus dosa harus ada pribadi yang menanggung seluruhnya. Dan ketika dosa ada dalam pribadi tersebut, dia harus alami namanya kematian. Dan Kristus Yesus begitu mengasihi kita semua sehingga Dia harus mati di atas kayu salib. Tapi pasal 16 ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Katakan amin, saudara. Amin. Firman Tuhan katakan sekali lagi, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Maka ini adalah sebuah pemahaman dalam iman Kristen bahwa kita tidak terlepas dari namanya salib. Karena Yesus sudah mengerjakan karya salib itu, karya yang begitu sempurna sebagai puncak pelayanan daripada Tuhan Yesus. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Bagi umat manusia, kehidupan yang kekal. Beberapa waktu yang lalu hamba Tuhan datang melayani di gereja kami. Dia memberikan sebuah pertanyaan. Saudara percaya kepada Yesus? Dia percaya. Apakah saudara percaya sudah diselamatkan? Ya, kami semua juga percaya. Tapi tidak sekedar percaya, tidak sekedar oh iya saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tidak sampai di situ, tapi harus sampai kepada sebuah sikap hidup yang terus menerus ada dalam kehidupan saya dan saudara, siapapun kita. Ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya menggarisbawahi dengan takut dan gentar itu artinya sungguh-sungguh. Artinya apa? Artinya serius. Artinya itu berkesinambungan, terus-menerus. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ketika itu Rasul Paulus sedang ada di penjara ya. Dia pun mengalami salib yang luar biasa. Dan percayalah saudara, saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan ada salib, yaitu tanggung jawab rohani. Dan salib ini jelas tidak sama dengan salib yang Kristus pikul, jelas berbeda. Kita mengalami salib ini adalah salib kasih karunia bagi saya.
bagi kita semua. Ini kasih karunia, karena ketika kita sedang memikul salib dan darah Yesus Kristus yang suci tak bercela itu sudah menjadi korban penebusan, menjadi korban pendamaian yang dikerjakan satu kali untuk selamanya, sehingga kita bisa hidup. Bukan hanya kalau dalam iman Kristen kita harus berpikir, punya sebuah cara berpikir, kita hidup sampai di dunia ini, tapi kita hidup sampai kekekalan nanti. Kita punya pengharapan, kita dibenarkan, bahkan kita didekatkan dengan Allah. Sebelum ada karya salib Kristus, sebelum dia melakukan pelayanannya, mati di atas kayu salib, manusia itu ada jurang yang sangat jauh yang tidak bisa terseberangi. Saya dengan yakin ketika Yesus menebus kita, kita sudah dibasuh, disucikan dengan darahnya yang tidak ternilai, yang tidak bercacat celah, dengan darahnya yang kudus. Jaga. Tanggung jawab kita adalah menjaga itu. 3 hal penting yang harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab rohani kita, ya kan? Sebagai orang-orang percaya yang bukan asal percaya, tapi kita adalah orang-orang percaya yang aktif. Kita adalah orang-orang percaya yang terus mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama di dalam ayat itu dikatakan, setiap orang, kata Yesus, yang mau mengikut aku. Yang mau mengikut aku artinya adalah yang mau setia dengan Tuhan, yang mau mengalami penyertaan Tuhan, yang mau mengalami pertolongan Tuhan. Dikatakan di sini, ia harus menyangkal dirinya. Yang pertama, keputusan tidak. Tuhan berikan kebebasan untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan. Saya yakin saudara, kita semua orang percaya ya sudah memahami bahwa kita diciptakan sebagai makhluk yang punya kehendak bebas. Itu adalah area di mana Tuhan tidak pernah intervensi. Tuhan berikan kebebasan. Kita diciptakan dengan robot yang lahir kalau di program robot langsung seperti mau kehendak Tuhan, tidak. Tidak. Kita harus tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Menyangkal diri adalah memprioritaskan kehendak Tuhan melebihi dari segala. Cuma itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menyangkal diri. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahasa sederhananya, kita mau mencari sesuatu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Beribadah, memberikan korban persembahan, perpuluhan. Tapi mendahulukan Tuhan juga berarti kita punya sikap hidup dimanapun kita berada jadi berkat. Jadi saluran berkatnya Tuhan, entah melalui lidah, bibir kita, perkataan kita, dan sikap hidup kita semua tetap jadi berkat. Yang kedua, memikul salib. Firman Tuhan kan katakan di sini, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Memikul ayat 24, Matius 24 ayat 13. Firman Tuhan berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang bertahan terus pikul salib. Jangan sampai kita sebagai orang percaya salib itu ngomong, bukan. Justru ketika kita mengingat salib, kita mengucap syukur bahwa Kristus sudah menebus kita, bahwa kita sudah mendapatkan jaminan kehidupan yang karena dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku segala perkara. Artinya nggak ada syarat lain lagi, kecuali ini enggak, kecuali itu enggak. Segala perkara kata firman Tuhan. Asal apa? Kita ada di dalam Kristus, dikatakan sini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang jauh besar. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi yang ketiga, kita dikatakan di sini menyangkal diri, lalu kita memikul salib, terus mau bertanggung jawab secara rohani, bertanggung jawab dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun, tetap menjadi berkat. Lalu apa? Mengikut. Mengikut itu artinya kita tidak lari ke arah yang lain, ikut. Ya kan? Tuhan Yesus arahkan kita kemana? Ikut. Beralih ke arah yang lain. Mengikut Yesus artinya kita berbalik yang mungkin dulunya menjauh dari Tuhan, tapi mengikut.
Mau diarahkan kemana mengikut? Mau diarahkan kemana? Karena kita tahu jalan menuju surga yang mulia cuma satu kan jalan. Kalau dunia punya istilah ada banyak jalan menuju Roma, tapi maaf ya, dalam Alkitab Yesus menuju surga cuma satu, melalui Tuhan Yesus.